Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, item lelang pertama, Leontin Kristal Naga. Mendengar ini Cukuangseng juga menahan rasa malu di wajahnya dan mengarahkan pandangannya ke bawah. Dengan gerakan tangan Hinya, seorang pelayan naik ke atas panggung. Di tangan pelayan dia memegang piring kristal yang berisi benda kristal. Hinya tersenyum dan mengulurkan tangan gioknya untuk mengambil benda kristal itu. Semua orang melihat bahwa itu adalah liontin giok bertanduk kristal. Permukaan liontin giok bertahtakan garis kristal seperti naga berenang yang terlihat sangat aneh. Benda ini disebut liontin kristal naga dan terbuat dari kristal naga. Jika dikenakan di tubuh dapat mengusir pikiran-pikiran yang mengganggu, memungkinkan seseorang untuk lebih baik dalam berkultivasi. Kinya memperkenalkan sambil tersenyum. Item lelang pertama sebenarnya memiliki efek yang ajaib. Mata semua orang berbinar dengan cahaya bersinar di matanya. Seperti kita ketahui, semakin sedikit pikirannya mengganggu, semakin baik efek untuk berkultivasi. Dan liontin kristal naga ini tidak diragukan lagi merupakan harta karun yang meningkatkan kultivasi seseorang. Melihat ketertarikan semua orang, Hinya tersenyum tipis dan berkata, harga awal untuk liontin kristal naga adalah 10 juta, 15 juta, 20 juta, 30 juta. Harga liontin kristal naga melonjak seperti roket. Dalam waktu kurang dari beberapa menit, harga liontin kristal naga melonjak hingga 50 juta. Melihat pemandangan ini, Cukuangseng tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat kagum. Kealihan rumah lelang wilayah utara ini sungguh mencenangkan. Baru barang pelelang pertama yang terjual dengan harga setinggi itu. 63 juta terjual. Ini yang menjatuhkan palu giok di tangannya. Dan suaranya yang manis dan menawan bergema di rumah lelang. Item lelang kedua, Hinyu Jue. Dia melambaikan dengan tangan gioknya dan pelayan sebelumnya naik ke plafon tinggi lagi dan meletakkan piring giok. Dengan nada perkenalan yang menggoda, item lelang kedua, Hinyu Jue akhirnya terjual seharga 80 juta. Dengan pemanasan kedua item lelang ini, suasana di tempat kejadian berangsur-angsur menjadi panas. Satu demi satu harta berharga dan langka muncul dan akhirnya dilelang dengan penawaran yang sengit. Mengenai hal-hal ini, Cukuangseng memperhatikan dengan santai. Bahkan ketika dia menemukan harta karun yang membuat jantungnya berdebar kencang, dia tidak pernah mengambil tindakan. Karena targetnya adalah rumput jiwa hati dan 9 dingsi. Barang lelang berikutnya sangat istimewa. Kalau bukan karena alasan lain, saya khawatir barang itu tidak akan dilelang untuk saat ini. Tapir piring biru itu akhirnya terangkat. Melihat ini, semua orang melihat ke atas dan ekspresi mereka sedikit berubah. Itu adalah selip batu giok kuno dengan kata-kata misterius terukir di permukaannya. Fluktuasi aneh yang muncul darinya. Apakah ini fluktuasi kekuatan spiritual? Beberapa orang diam-diam terkejut. Melihat penampilan semua orang, Hinya sedikit mengerucutkan bibir merahnya lalu berkata, ini adalah metode kultivasi spiritual. Begitu kata-kata ini keluar, terjadi keributan di rumah lelang. Siapapun yang bisa datang ke sini yang bukan manusia dengan penglihatan yang luar biasa. Mereka secara alami mengetahui betapa anehnya kultivasi spiritual itu. Ini sebenarnya adalah metode pengembangan takdir spiritual. Mata Cukuangseng langsung terkejut. Apakah yang disebut tadi takdir spiritual ini adalah objek aneh yang hanya dapat dipadatkan ketika kekuatan spiritual mencapai tingkat ketiga? Setelah takdir spiritual dimiliki, efektivitas bersang alkamis akan menjadi melonjak lurus ke atas. Bahkan menghadapi seorang praktisi ranah juding dengan level yang sama,
dia bisa memiliki keunggulan yang mutlak. Master Sekte, apakah Anda tertarik dengan hal ini? Hieo Lo Feng melihat penampilan Chu Kuang-seng dan bertanya. Chu Kuang-seng mengangguk dan tidak menyembunyikan apapun. Sebagai seorang alkamis, dia secara alami sangat ingin mendapatkan metode kultivasi takdir spiritual. Dan yang membuatnya sangat menyesal adalah metode kultivasi takdir spiritual yang dia diketahui di kehidupan sebelumnya telah hilang karena reinkarnasi. Oleh karena itu dia memperjuangkan metode pengembangan takdir spiritual. Tetapi metode pengembangan takdir spiritual ini tampaknya agak tidak lengkap. Chu Kuang-seng menatap Sli Giok itu. Sementara dia bingung, Hinya melirik orang-orang yang hadir dan berkata sambil tersenyum. Yair tidak akan menyembunyikan dari semua orang. Benda ini memiliki beberapa kekurangan. Selain itu, Front yang mencatat metode kultivasi semuanya adalah karakter kuno. Jadi perlu upaya untuk menguraikannya. Mendengar kata-kata ini, warna berapi-api di mata semua orang tiba-tiba mereda. Takdir spiritual yang tak lengkap tidak dapat dikembangkan dengan nilainya kecil. Terlebih lagi catatan di dalamnya semuanya adalah karakter kuno. Bisakah diuraikan? Ada lagi yang ingin dikatakan karena dua alasan ini. Bahkan para alkemis itu pun menyerah pada ide menawar di depan umum. Senyum di wajah Hinya tidak berkurang, dia sudah menduga adegan ini. Semuanya, orang yang mengirimkan barang lelang ini mengatakan bahwa hanya mereka yang ditakdirkan untuk mempraktekannya yang dapat membelinya. Jika tidak ada harga awal, jadi tidak ada harga awal untuk barang ini. Tidak ada harga awal. Mendengar kata ini semua orang tertegun sejenak lalu menggelengkan kepalanya. Meski begitu mereka enggan mengeluarkan hartanya untuk membeli sesuatu yang tidak akan mereka gunakan. Jika tidak ada yang menawar maka Yair akan menghapus barang itu. Hinya melirik ke kerumunan dan yang diam dan berkata sambil tersenyum. 5 juta, saat ini suara samar tiba-tiba bergema di ruang lelang. Mendengar kata-kata ini banyak orang tercengang dan kemudian melihat ke arah ruang gantung tempat Chu Kuang-seng berada. Siapa orang ini? Dia rela menghabiskan begitu banyak uang untuk membeli barang rongsokan. Dia mungkin tuan muda dari sekte yang membelinya untuk bersenang-senang. Mata Chu Kuang-seng penuh gairah saat dia menatap Sli Giok. Hal ini mungkin tidak berguna bagi orang lain. Tetapi baginya yang memiliki tablet pencerahan, tidak ada bedanya dengan metode kultivasi yang lengkap. Kali ini ada keuntungan yang tidak terduga, ucapnya sambil tersenyum lebar. Bahkan jika Anda memiliki cukup koin emas, Anda mungkin tidak dapat membeli metode kultivasi takdir spiritual yang lengkap. Karena bahkan di Pavilion Tianbo di Tianyun, tidak ada barang yang bisa ditukar. 50 juta koin emas. Saat dia sedang bergembira, sebuah suara dingin tiba-tiba memecah suasana. Tuan muda Moling, mendengar suara dingin yang tiba-tiba ini, beberapa orang tertegun sejenak, dan kemudian tiba-tiba sadar kembali. Mengapa Motian menawar barang bekas dan menaikkan harganya begitu tinggi? Siapa tahu mungkin Motian ini hanya melakukan untuk bersenang-senang. Lagi pula dengan kekayaan klan Moling, 50 juta hanyalah setetes air dalam ember. Itulah alasan satu-satunya. Selain itu mereka benar-benar tidak dapat memikirkan alasan kedua. Mengapa Motian menawar barang bekas? Tentu saja ini dengan premis bahwa mereka tidak mengetahui identitas Chu Kuang-seng. Jika tidak, alasannya akan terlihat jelas dalam sekejap. Motian, Chu Kuang-seng tiba-tiba mengepalkan telapak tangannya erat-erat dan kelihatan dingin di matanya. Orang ini benar-benar keluar menimbulkan masalah. 80 juta, ekspresi dingin di wajah Chu Kuang-seng perlahan memudar. Dia mengetuk sandaran tangan dan jarinya dan berkata dengan suara tenang. Begitu harga ini keluar, banyak orang yang gempar. Meskipun banyak orang di sini memiliki kekayaan lebih dari 100 juta, mereka masih sangat terkejut menghabiskan 80 juta koin emas untuk menawar barang bekas. Orang ini sangat kaya. Beberapa orang mendecakkan mulut dan berseru. 90 juta. Yang mengejutkan semua orang. Motian tidak berhenti di situ tetapi terus menaikkan harga penawaran.
100 juta. Cuku Angseng mengangkat kelopak matanya dan berkata dengan tenang. 150 juta. Mata Motian berkilat dingin ketika berbicara tentang orang yang sekarat. Dia paling menyukai metode kucing dan tikus. 200 juta. 250 juta. 300 juta. 350 juta. Di bawah penawaran keduanya, harga sampah dengan cepat melonjak menjadi 500 juta. Tak terhitung banyaknya orang yang terpesona oleh angka-angka astronomi seperti itu. Apakah keduanya kecanduan bermain, menjadi begitu tertarik pada sepotong sampah? Ini benar-benar pembagian uang. Seseorang menggelengkan kepalanya dan berseru. Namun, ada juga beberapa orang yang berpikiran tajam di antara mereka. Mereka bisa mendeteksi bau mesium yang tersembunyi di dalam lelang ini. Aku ingin tahu siapa sebenarnya yang menyinggung Motian. Beberapa orang berkata dengan mata berbinar. Saat ini, harga penawar sudah melonjak hingga 800 juta. Membuat suasana di lokasi seakan semakin memadat. Hinya yang selalu tersenyum, mulutnya yang kemerahan sedikit terbuka dan matanya penuh kejutan. Jelas, dia juga tidak menduga sebuah barang yang dia pikir tidak bisa dijual sama sekali ternyata dinaikkan ke harga yang begitu tinggi. Menarik. Hinya tersenyum cerah dan ada sedikit rasa ingin tahu di matanya yang indah seperti air. 1 miliar. Banyak orang kagum Cuku Angseng melirik ke arah penonton dan berkata. Begitu kata-kata ini keluar, udara di tempat tiba-tiba membeku. Banyak orang yang tidak bisa berkata-kata. Menghabiskan 1 miliar koin emas untuk membeli sampah. Suara tepuk tangan yang jelas terdengar dan hanya satu sisi yang terlihat datangnya. Kaca kristal yang tampak sangat gelap dari luar berangsur-angsur menjadi jelas pada saat ini, memperlihatkan pemandangan di dalamnya. Motian berdiri di depan kaca kristal bertepuk tangan dengan lembut dan melihat ke arah Cuku Angseng dengan tersenyum di wajahnya. Kemurahan hati Tuan Chu benar-benar membuatku malu. Ada lengkungan sarkastik di sudut mulutnya dan berkata, saya hanya berteriak untuk bersenang-senang. Saya tidak menyangka Tuan Chu begitu antusias sehingga dia bersedia menawar 1 miliar. Belilah sepotong sampah. Kalau begitu, ambil kembali sampah ini dan mainkan sendiri. Di akhir kalimat, Motian tidak bisa menahan tawa. Perasaan menggoda ini sungguh menyegarkan. Di bawah tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya, Cuku Angseng juga membuka kaca kristal itu benar-benar transparan memperlihatkan wajahnya. Tetapi yang mengejutkan semua orang saat ini wajahnya tenang dan tidak ada yang melihat gangguan apapun. Itu dia. Beberapa orang melihat wajah muda tanpa ekspresi, tertegun sejenak dan kemudian kehilangan suara. Untuk sesaat semua orang mengerti mengapa Motian bermain dengan orang seperti itu. Ternyata terjadi cukup banyak konflik di antara kedua orang tersebut. Mereka juga telah mendengar tentang apa yang terjadi hari itu. Dikatakan bahwa beberapa master anak judi setengah langkah Motian ditipu oleh tangan rahasia dan bahkan tidak bisa bangun dari tempat tidur. Sekarang ini menarik. Hanya sedikit orang yang berani menyinggung Motian yang berakhir dengan baik. Di bawah tatapan orang-orang dengan ekspresi berbeda, Cuku Angseng hanya melirik Motian yang sedang tertawa lalu mengalihkan pandangannya ke Hinya dan berkata dengan riang, Nonaya, kamu bisa menjatuhkan palunya sekarang. Setelah mengatakan itu, Hinya menatap Cuku Angseng dengan tatapan aneh dengan mata yang indah. Dan kemudian dia dengan lembut menjatuhkan palu giok di tangannya. Terjual, suara manis dan menawar terdengar mengumumkan akhir dari lelang aneh ini. Ini hanya untuk memberimu warna. Saat pelelangan selesai, aku akan memberitahumu konsekuensi menyinggung klan Moling. Motian tersenyum dingin dengan niat membunuh yang kuat. Mendengar ini, ekspresi Cuku Angseng menjadi kusam. Tetapi telapak tangannya terkepal erat menunjukkan gejolak di hatinya. Motian, benar. Dia berguna dengan tatapan yang sangat dingin di matanya yang tampak polos. Dia bukan orang suci, dia bisa tetap acuh tak acuh jika digoda seperti ini di depan umum.
karena kamu berani meregangkan kakimu di sini. Jangan salahkan aku karena memotongnya." Cu Kuangseng duduk kembali dengan niat membunuh melewati matanya yang sedikit menunduk. Dia akan membuat Mo Tian menyebar hutangnya 100 kali lipat. Mo Tian menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata dengan nada mengejek. Dia secara alami menganggap penampilan Cu Kuangseng sebagai tanda menyerah. Namun menurut pendapatnya ini sepenuhnya normal karena di seluruh wilayah utara tidak banyak orang yang tidak boleh ditakut, diantaranya Molly. Demi pengertianmu, aku akan membuat kematianmu terlihat lebih baik ketika kamu meninggalkan kota, kata Mo Tian menyeringai. Hati semua orang bergetar ketika mendengar kata-kata ini. Menilai dari niat Mo Tian, dia berencana untuk bermain dengan pemimpin klan Chu sampai dia mati. Sungguh pria yang tidak beruntung. Itu tidak baik menyinggung siapapun, tetapi dia adalah orang yang kejam seperti Mo Tian. Beberapa orang menggelengkan kepala secara diam-diam. Mereka sudah dapat membayangkan bahwa tidak akan lama lagi pemimpin sekte Huanmen bersama dengan pasukannya akan disingkirkan sepenuhnya dari wilayah utara. Saudaraku, apa kabar? Culier datang memegang telapak tangan Cu Kuangseng dan bertanya dengan lembut. Kakak, jangan khawatir. Cu Kuangseng tersenyum tipis dan berkata, saya akan menangani masalah ini sendiri. Mendengar ini, Culier berkata dengan ekspresi serius. Mo Tian itu sangat berbahaya, kamu harus hati-hati. Pasti. Cu Kuangseng mengangguk lalu mengalihkan pandangannya ke bawah. Pada saat ini, harta karun lainnya muncul di rumah lelang. Melihat ini, Culier tidak berkata apa-apa lagi, berbalik dan berjalan kembali. Dan selanjutnya, dalam waktu singkat, suasana penawaran yang memanas di rumah lelang tidak melemah karena konflik antara Cu Kuangseng dan Mo Tian, tetapi malah menjadi lebih intens. Pada akhirnya, harga penawaran justru melebihi 1 miliar. Cu Kuangseng melihat semua ini diam-diam kagum. Seperti yang diharapkan, setiap orang yang memasuki tempat ini memiliki latar belakang yang kuat. Hina melirik ke bawah sambil tersenyum. Lalu dia melambaikan tangan dan sebuah piring giok disajikan. Dan di dalam piring giok batu itu 2 ramuan bersinar tergeletak. Mata Cu Kuangseng tiba-tiba membengkak dan saat ini seluruh tubuhnya mencodongkan ke depan karena ini. Terima kasih telah mendengarkannya.